Hello guys, kembali lagi bersama gua Uil yang tentunya di Ngacapruk Film ya cu. By the way, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya, amin. Di video kali ini kita kembali membahas Donghua Perfect World. Dan seperti biasa, Mimin kasih spoiler di awal dulu ya cu. Jadi di episode kali ini, yaitu akhir dari perjalanan Sehao mencari teknik harta tulang Whale Rock. Dan tentunya setelah mendapat berbagai pengalaman dan kesulitan, ia pun mendapatkannya. Untuk itu, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan subrek-nya ya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita gaskeun ke alur ceritanya. Lanjut dari episode kemarin, Sehao yang sudah sampai di istana Whale Rock. Di sana ia melihat ada beberapa orang sedang melakukan sesuatu yang tidak lain, mereka ini sedang melihat harta karun temuannya. Namun di lain sisi, ketika salah seorang mendapat sebuah harta karun, di sana ia terpaksa harus mengembalikannya kepada si Mosang karena ia sudah diancam oleh tombak saktinya. Sementara Sehao yang sedang pelangap-pelongo, di sana ia mendapat wejangan dari pagoda kecil yang Sehao panggil Xiaota untuk melihat kolam dingin yang berada di hadapannya. Mungkin saja memiliki sesuatu yang Xiaota butuhkan. Dan bersamaan dengan itu, rombongan Xiunxi pun datang. Namun Sehao meminta mereka untuk berpisah, sedangkan ia pergi ke kolam dingin tersebut. Sesaat Sehao meletakkan tangan di kolam itu, tiba-tiba kolam itu meledak yang menyebabkan pintu kuil suci kuno terbuka. Hal itu memancing perhatian semua orang, dan karena itu Sehao pun segera meluncur ke dasar kolam tersebut. Ketika sudah berada di dalam, perlahan tubuh Sehao pun membeku yang membuat Sehao bertanya-tanya, mungkinkah sama seperti jurang es misterius? Belum sempat terjawab, Xiaota menemukan apa yang ia cari dan meminta Sehao untuk pergi lebih dalam lagi. Benar saja, di bawah sana ada sebuah pagoda yang sama seperti si Xiaota, tetapi dengan ukuran yang lebih besar. Sedangkan di pintu suci kuno, orang-orang yang menyadari energi yang begitu murni, mereka segera meluncur ke dasar kolam. Tak terkecuali rombongan Xiunxi, mereka juga ikut meluncur. Dan demi memenuhi kebutuhannya, si Xiaota menyerap pagoda yang lebih besar itu karena merasa ada energi yang kuat dan murni. Singkat cerita, Mosang yang sudah ada di dasar kolam, ia pun berniat akan merebut pagoda itu, lalu membantai semua orang yang menghalanginya. Di lain sisi, Xiaota yang tengah menyerap pagoda itu, ia meminta Sehao untuk menahan si Mosang serta para pengganggu karena di sana ia masih membutuhkan beberapa waktu untuk proses penyerapan. Dan dengan terpaksa, Sehao pun rela menjadi musuh banyak orang cuy, karena Xiaota akan membantu Sehao di masa depan. Setelah sepakat, Sehao pun mulai mengulur waktu dengan batu dewa miliknya. Siapa敢过来就揍谁，快点快点！ Dan disinilah aksi rebut merebut pun dimulai. 哪那么容易？ Singkat cerita, ketika duel antara mereka berdua tengah berlangsung, akhirnya si Xiaota berhasil menyelesaikan penyerapan
dan meminta sesehao untuk segera pergi. Namun sialnya, pada saat itu juga Sehao hampir saja terkena serangan fatal dari si Mosang. Namun beruntungnya, Yunsi yang melihat Sehao dalam bahaya, ia pun berhasil menyelamatkan Sehao walaupun dirinya harus terkena hentakan energi yang membuatnya terkulai lemas. Melihat itu, Sehao tentu tidak diam saja dan ia pun membawa si Yunsi ke portal yang membawanya ke altar kuno. Dan ternyata di sana sudah ada beberapa orang yang ternyata mereka adalah rombongan si Yunsi. Sementara di sudut lain, si Mosang dikagetkan dengan keberadaan Well Rock yang rupanya masih hidup. Lalu tiba-tiba Well Rock itu berubah dan langsung melancarkan serangan. Namun anehnya tidak terjadi apa-apa. Malah mereka dikejutkan dengan kemunculan harta-harta tulang Well Rock yang tentunya perebutan pun dimulai. Di bawah sana, Sehao meminta bantuan si Xiaota untuk mendapatkan sesuatu yang ia butuhkan. Namun Xiaota malah menyuruh Sehao untuk tidak khawatir, seolah-olah ia sudah tahu sesuatu. Di sini, Sehao yang kebingungan, ia memutuskan untuk bekerja sama dengan rombongan si Yunsi. Dan sesudah sepakat, Sehao dan yang lainnya pun bekerja sama mengejar harta tulang itu. Ketika sudah ada di tangannya, Sehao mengatakan bahwa rune yang ada di harta karun itu sangat berbeda dengan yang ada di luar sarang Well Rock. Dan pada saat itu juga, Sehao melempar harta tulang itu dan berniat untuk mengambil tombak sunyi surgawi. Si Mosang yang menyadari hal itu, ia pun segera mengejar si Sehao. Namun dari arah belakang, wanita Putri Duyung yang mencoba melawan si Mosang, ia pun malah terkena serangan yang membuatnya terpental ke bawah. Dan pada saat-saat menegangkan, tiba-tiba Sehao pun datang melindunginya dan rela melepaskan tombak sunyi surgawi karena tidak lain, si wanita Putri Duyung ini pernah menyelamatkannya tempo hari yang lalu. Mosang yang masih emosi, ia pun akhirnya kembali bertarung dengan si Sehao.跟谁都是一副不死不休的架势，到底是怎么活到这么大的？ Sampai akhirnya Sehao pun terlempar ke bawah. 我斩灭了你！ Sampai ketika Sehao terpojok, ia pun teringat untuk membuka jalur surgawi ke-10, yang mana hal itu membuatnya hilang. Bahkan tempat altar kuno itu pun hancur. Singkat cerita, kita dialihkan kepada si Sehao yang ternyata ia terdampar di gua Huamo. Sambil mengobrol dengan si Mochiu, Sehao pun bangkit dan mulai memeriksa sekitar. Lalu tiba-tiba datanglah makhluk-makhluk raksasa ke arahnya, sampai akhirnya Sehao terlempar karena terpojokan oleh makhluk ular berkepala banyak. Saat sudah kembali siuman, Sehao melihat ada Well Rock yang datang dari portal di atasnya. Dan di saat yang bersamaan,
Sehao merasakan rune yang sama seperti yang ada di luar. Di sini Sehao menyimpulkan kalau warisan pusaka Well Rock asli terdapat di sini. 今日你既能至此，必定是走过我修行之路的有缘人。 Karena sudah mendapatkan harta tulang yang asli, Sehao pun langsung mempelajarinya di atas kolam yang berisi darah sejati Well Rock yang dapat membantu meningkatkan kekuatan. Sampai pada akhirnya, Sehao yang sudah berhasil mempelajarinya tentu saja membuat kekuatannya kembali berlipat-lipat ganda. Walaupun sebenarnya Sehao belum begitu sepenuhnya mengerti dengan kekuatan itu. 咱们该出去了。 Di luar sana si Yunxi yang sudah 10 hari menunggu si Sehao, akhirnya ia melihatnya yang sedang berada di perahunya itu. Lalu part ini pun bersambung. Oke Squad Capruk, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. See you next video, thanks for watching and goodbye.